Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk sedikit membahas mengenai materi dari mata kuliah Fiqhul Lughah, yaitu tentang mafhumul mu'jam wal mudaris al-mu'jamiyah. Baik, untuk pembahasan pertama yakni tentang mafhumul mu'jam. Nah, pengertian mu'jam secara bahasa ini terambil dari asal kata al-ujm, yang secara literal itu berarti bukan orang Arab atau orang yang tidak fasih berbicara bahasa Arab sekalipun ia keturunan Arab. Adapun secara istilah, yaitu suatu kitab yang menghimpun sejumlah mufrodat atau kata-kata sesuatu bahasa dan diiringi dengan penjelasan atau tafsiran maknanya. Materi-materinya disusun sedemikian rupa, ada kalanya berdasarkan urutan huruf hijaiyah dan ada kalanya berdasarkan topik. Adapun jenis-jenis dari mu'jam ini ada dua. Yang pertama, yaitu jenis yang menjelaskan arti kata dan menunjukkan asal-usulnya dan dari mana kata-kata itu diturunkan. Dan tahap penyusunan pada jenis pertama ini yaitu yang pertama, pengumpulan kata-kata yang disepakati, dan yang kedua, mengumpulkan kata-kata dengan cara yang mencakup semua kata-kata bahasa. Dan untuk jenis yang kedua, selanjutnya yakni mudaris al-mu'jamiyah. Nah, mudaris al-mu'jamiyah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada at-taqlibat binaw'iha as-sawtiyah wal abjadiyah. Lalu yang kedua ada al-qafiyah. Dan yang terakhir ada al-abjadiyah al-adiyah. Untuk madrasah yang pertama yaitu madrasah at-taqlibat, ini adalah sebuah model atau metode penyusunan kamus pertama yang diperkenalkan oleh Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Itu dikenal kamusnya itu dengan kamus Al-Ain. Nah, kamus ini menggunakan metode dengan menyusun kata-kata yang berhasil dikumpulkan dengan cara mengatur urutan kata-kata secara tertib berdasarkan urutan huruf yang muncul dalam makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Dimulai dengan huruf dari aqsal halqi sampai ke huruf syafatain, kemudian ditutup dengan huruf-huruf illat. Contohnya di sini ada baro'ah. Nah, jadi ketika menemukan kata baro'ah, maka yang dicari dalam kamus ini atau dalam mu'jam itu dicari huruf pertamanya dari huruf ain. Karena apa? Karena ain merupakan huruf dari aqsal halqi. Seperti itu. Jadi yang pertama dicari itu adalah dengan araba, lalu selanjutnya abara, ra'aba, raba'a, ba'ara, dan baro'ah. Nah, metode atau model seperti ini disebut dengan at-taqlibat as-sawtiyah. Adapun ulama-ulama yang menggunakan metode at-taqlibat as-sawtiyah, itu yang pertama yang seperti tadi sudah saya bilang ada Khalil bin Ahmad al-Farahidi dengan kitabnya atau dengan mu'jamnya Al-Ain. Lalu ada Abu Ali al-Qali itu dengan kamus al-Bari atau mu'jam al-Bari. Lalu selanjutnya ada Abu Mansur Muhammad bin Ahmad al-Azhar itu dengan kitabnya atau kamusnya Al-Tadhhib al-Lughah. Dan yang terakhir ada Ibnu Siddah. Nah, ini dengan mu'jamnya itu mu'jam al-Muhkam wal Muhit al-A'zam. Jenis lain dari metode taklibat ini yaitu at-taqlibat al-abjadiyah. Nah, contohnya misalnya dari huruf ba, ra, dan ain, maka disusunnya sesuai dengan atau dicarinya sesuai dengan susunan huruf hijaiyah. Jadi dari tetap dengan baro'a, lalu ba'ara, raba'a, ra'aba, abara, dan araba. Dan yang menggunakan metode ini adalah Ibnu Duraid dalam kitabnya Al-Jamharah. Untuk madrasah yang kedua yakni madrasah al-qafiyah. Nah, qafiyah ini adalah penyusunan urutan kata dalam kamus didasarkan pada urutan huruf terakhir dari sebuah kata seperti sajak-sajak dalam syair. Nah, contohnya ketika kita mencari kata alama, maka huruf yang pertama kita cari ini adalah dari huruf terakhir, yaitu kita mencarinya dari huruf mim. Jadi huruf mim, lam, dan ain. Nah, ada 4 kamus yang menggunakan sistem atau metode al-qafiyah. Yang pertama yaitu ada As-Sihah fil Lughah karangan Ismail bin Ahmad al-Jauhari. Lalu yang kedua ada Lisanul Arab, ini karangan Ibnu Manzur. Lalu yang ketiga ada Al-Muhit, itu karangan Al-Fairuz Abadi Karzin. Lalu yang terakhir ada Taj al-Arus, ini karangan dari Murtadha al-Zabidi Zabid.
Untuk madrasah yang terakhir, yaitu madrasah al-abjadiyah wal-adiyah, yakni penyusunan urutan kata dalam kamus sesuai dengan tertib huruf hijaiyah tanpa ada pembalikan huruf atau tanpa ada taklid. Nah, ulama bahasa pertama yang menggunakan metode ini adalah Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah dan Mujmal al-Lughah. Dan ulama-ulama lain yang menggunakan metode al-abjadiyah al-adiyah ini, yang pertama ada Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, yaitu dengan Mu'jam Asas al-Balaghah. Lalu yang kedua ada Butrus al-Bustani dengan al-Mu'jam al-Muhit dan Qatr al-Muhit. Lalu yang ketiga ada Lawis al-Ma'luf dengan kitab atau Mu'jam al-Munjid. Dan yang cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.